Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini saya buatkan webinar tentang pembahasan tentang portofolio ya. Jadi portofolio untuk uprak kalian nanti. Anak-anak, yang ingin saya sampaikan, di portofolio ini sudah ada step by stepnya ya, apa yang dikerjakan dulu ya. Nah, kalian kalau umpamanya bingung ya, kerjakan aja start portofolio dulu step by step dari awal sampai akhir. Sehingga nanti logo dan desain yang kalian buat itu punya konsep ya, karena ngikuti langkah-langkah yang sudah ada di portofolio ini. Ya, jadi jangan langsung umpamanya kalian bikin kaos, langsung desain ke kaos, nunjukin mock up, enggak. Kalian buat konsepnya dulu. Jadi ikuti portofolio ini, konsultasinya juga bertahap sesuai urutan portofolio yang sudah Bu Minar jelaskan. Kemarin Bu Minar sudah menjelaskan tentang portofolio punya ini ya, Mas Atta, kakak kelas terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kakak kelas sebelumnya itu masih ada yang bingung. Akhirnya Bu Minar modif portofolionya, semoga ini kalian jadi paham. Jadi saya modifikasi kombinasi dari materi-materi yang sudah saya share di grup, kemudian jadi ini. Nah, kalian sesuaikan sesuai dengan desain kalian, tema kalian, dan konsep kalian. Ya, ini hanya contohnya saja. Oke, kalau di sini nanti akan dibahas logo. Kalau kalian tambahi dengan konsep kayak kaos ya, depannya pakai logo The Cafe. Temanya kan ada dua ya, The Cafe sama SMK Negeri 10 Surabaya. Umpamanya kaos, yang depannya kita bikin logonya, belakang kaos kita bikin desain kaosnya. Yang temanya pasti ada hubungan dengan The Cafe kalau kalian memilih tema The Cafe. Cuman nanti yang diangkat apa gitu ya. Umpamanya desain komunikasi visual yang diangkat tentang tema macam-macam kamera di fotografi ya, otomatis logonya di cafe di dada tetap sesuai konsep ini. Kemudian belakangnya yang tema kalian mau fokus ke mananya. Ya, umpamanya kalian di cafe tapi fokus desainnya ke guru-guru yang ada di desain komunikasi visual ya. Itu ada foto guru-gurunya. Kemudian kalian desain seunik mungkin ya, dan sebagus mungkin ya. Yang pasti unik ya, harus unik dan ada apa ya, keunikan khusus yang membuat desainmu berbeda dengan desain yang lainnya. Itu ya. Oke, kalau ini covernya ya, kita mulai dengan covernya dulu. Nanti penjelasannya sambil jalan aja biar tidak bingung. Cover ya, ini covernya. Portofolio desain komunikasi visual ya, ini kebetulan Atta itu pakai tema desain komunikasi visual, itu yang diambil. Nah, ini ada nama lah. Ini jangan seperti ini, kalian lebih bagus lagi, maka juga jauh lebih baik. Kebetulan Atta ini simple. Tapi kenapa saya ambil contoh? Karena isinya oke. Kalau masalah desain covernya kalian free ya, cuman harus sesuai ketentuan yang sudah diberikan oleh jurusan. Mungkin nama ini kalian tambah dengan kelas, kemudian keterangan SMK Negeri 10 Surabaya, jurusan multimedia. Ini temanya, tema yang diambil adalah desain komunikasi visual. Kalau kalian temanya SMK Negeri 10 Surabaya, silakan portofolio SMK Negeri Surabaya oleh siapa namanya, kelas berapa, ya, kemudian ada keterangan SMK Negeri 10 Surabaya. Ya, kita sudah skip ke dari cover ya. Kita lanjut ke kata pengantar. Kata pengantar ini anak-anak ya kalian buat sesuai yang kalian mau. Atau kalau bingung kalian bisa kurang lebih seperti ini. Tapi saya minta tolong jangan plek ya, kalian buat versi kalian. Ya, atau kalau masih bingung kalian juga bisa cari referensi kata pengantar di Google. Kalian dari berapa kata pengantar kemudian kalian buat menjadi kata pengantar baru. Jangan plek, itu ya pesan saya ya. Oke, next kata pengantar, skip. Langsung ini ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada latar belakang. Ini sudah saya revisi latar belakangnya. Jadi saya analisis yang dimaksud latar belakang ini adalah latar belakang kegiatan uprak ini.
Yaitu latar belakangnya adalah kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan kenyataan di industri merupakan hal mutlak dipenuhi guna menyiapkan lulusan yang profesional dan bertanggung jawab di bidang multimedia. Program ujian praktik ini merupakan bagian integral dari proses pendidikan akademik pada jenjang SMK yang dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik dalam situasi nyata di industri dalam upaya mencapai kompetensi yang utuh telah ditetapkan di program keahlian multimedia. Dengan mengikuti ujian praktik ini, peserta didik dituntut untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan akademik yang telah diperoleh melalui pembelajaran serta memperoleh pengalaman kerja profesional sehingga dapat mengintegrasikan pengalamannya ke dalam pola perilaku diri sebagai pribadi yang efektif dan produktif. Oke, ini plek nggak apa-apa ya, mungkin kalau bingung. Tapi saran saya tetap ada perbedaan, tapi konsepnya kurang lebih sama. Kemudian jenis kegiatan ya, ini jenis kegiatannya otomatis pendidikan ya. Nama kegiatan adalah ujian praktik kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri Surabaya, tahunnya disesuaikan dengan tahun kalian ya. Tema kegiatan. Nah, tema kegiatan kan ada dua, yaitu DKV SMK Negeri 10 Surabaya dan SMK Negeri 10 Surabaya. Kalian pilih yang mana tema kegiatannya. Tujuan kegiatan, nah ini ya, meningkatkan skill dan keterampilan peserta didik di kompetensi keahlian multimedia. Ini oke, boleh sama ya. Sasaran kegiatan geografisnya adalah intern sekolah. Kemudian demografisnya, nah ini sasaran dari produk-produk kalian adalah umur 15 sampai 30 tahun. Mungkin desain kalian untuk usia segitu. Untuk jenis kelaminnya bisa untuk laki-laki dan perempuan. Tingkat pendidikannya SMA atau SMK. Ya, kemudian pekerjaan siswa, mahasiswa atau pekerja. Jadi secara demografis sasaran kegiatan sebenarnya untuk anak SMK, tapi sebenarnya bisa juga untuk mahasiswa maupun pekerja. Kemudian psikografisnya, yaitu para desainer grafis dan masyarakat biasa yang membutuhkan jasa desain dan produk desain. Ya, jadi kegiatan ini secara psikologi dibutuhkan oleh mereka. Oke, next lanjut. Lembar pengesahan. Nah, ini kalian beri pembuatan apa? Kaos, mug, jam dengan tema apa? Atau DKV SMK Negeri 10 Surabaya atau SMK Negeri 10 Surabaya. Disusun oleh nama dan kelas. Ini ya. Kemudian ada ini telah diterima dan dinilai untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh jasa kelulusan pendidikan. Kompetensi kalian melihat tahunnya direvisi ya, tahun kalian. Kemudian pembimbingnya, ini sudah ada nama saya, nama lengkap, gelar, dan NIP saya. Untuk guru penguji, kalian kan sudah tahu ya, sudah dibagi-bagi. Nah, kalian isikan juga nama dan NIP-nya. Kemudian ini seperti daftar isi ya, perancangan karya. Jadi nanti isi dari portofolio kalian adalah kurang lebih seperti ini. Yang pertama isinya adalah riset, konsep, dan desain logo. Nah, kalau kalian kaos ya, riset, konsep, dan desain logo ya, itu kalian bisa logo dan isi dari kaos yang desainnya. Jadi mungkin kaos di depan ya, di depan logonya, yang belakangnya adalah riset konsep dari desain kaos yang kalian buat. Jadi logo dan logonya dan kaosnya desainnya seperti apa. Juga kalian bikin riset dan konsepnya. Yang pasti nggak boleh beda ya. Kalau konsepnya tentang macam-macam kamera yang ada di fotografi, ya nanti logonya juga konsepnya isinya seperti itu. Nah, konten isi desainnya yang untuk belakang kaos itu juga harus stabil ya, jangan berubah-ubah. Logonya mengambil tema kamera, kemudian belakang kaosnya beda lagi, harus ada berkesinambungan istilahnya ya, nggak berubah-ubah. Kemudian yang kedua, isinya adalah grafik standar manual atau GSM. Ini juga ada yang bilang brand guideline ya. Ini sudah saya ganti jadi grafik standar manualnya aja ya. Ini kalau saya memberikan bahasa adalah kitab suci sebuah logo. Ya, aturan-aturan penggunaan logo tersebut. Apa saja visualisasi logo itu kalian atur, visualisasi logo yang kalian buat itu
harus seperti apa. Kemudian warna. Nah, ini kan warna yang kalian buat itu apa saja. Dan backgroundnya, bolehnya logo kalian ini dengan background apa saja. Yang boleh background apa, yang tidak boleh background apa. Kemudian berikutnya tipografi atau hurufnya. Hurufnya harus seperti apa. Rule hurufnya harus seperti apa. Berjajar, vertikal, ataupun horizontal. Kemudian ada super grafis. Ya, super grafis itu adalah ornamen-ornamen yang ada di dalam logo kalian. Nanti bisa digunakan untuk mockup dan lain sebagainya ya. Ornamen-ornamen ini juga bisa digunakan ya untuk mockup ya, mockup atau ornamen kecil untuk bagian-bagian lain dari desain, mungkin desain utama kalian ya. Kemudian logo application atau mockup. Nah, logo kalian atau desain kalian ini kalau diaplikasikan di berbagai macam produk itu seperti apa, terutama produk yang kalian pilih. Oke ya. Yang ketiga adalah label dan packaging design. Di sini kalian disuruh mendesain sketsa desain dan labelnya seperti apa. Kemudian kalian buat secara baik manual maupun digital. Oke. Nomor 4 adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae siapa ini? Kurikulum vitae kalian. Berikutnya adalah lembar kehadiran pembimbing. Jadi yang kalian nanti saya tanda tangankan ke saya itu akan kalian scan dan dilampirkan ke lembar kehadiran bimbingan. Ini ya clear ya. Lembar kehadiran lembar kehadiran apa ya? Peserta didik ya ini sebenarnya yang kalian ya, lembar kehadiran kalian dalam pembimbingan. Oke. Yang keenam adalah lampiran. Oke ya. Oke, next. Berikutnya adalah pertama kita akan membahas ini ya, riset, konsep, dan desain logo. Jadi ada riset, kita akan mengadakan riset dan membuat konsepnya tentang desain logo kita. Ini adalah latar belakang, ini kebetulan bukan membuat logo untuk DKV ya, ini salah satu yang saya contohkan ini saya suka lagi, ini adalah pernah modul ini ya yang saya jadikan portofolio ini pernah menang juara 1 pada lomba LKS Jawa Timur. Saya suka banget karena detail ya dan menurut saya mudah dipahami. Kalian ikuti ini aja, buat latar belakangnya. Jadi latar belakang kalian membuat logo ini adalah mungkin kalian disuruh membuat logo DKV ya. Kenapa kalian membuat logo DKV? Karena DKV merupakan jurusan desain yang apa gitu ya. Jadi kalian ikuti ini kurang lebih seperti itu. Rumusan masalah. Ya, dengan produksi kopi Indonesia memang banyak, pemasaran kopi di Indonesia kurang menunjukkan ciri khas sehingga sering disamakan. Nah, dengan banyaknya logo-logo desain komunikasi visual ya yang tidak menunjukkan ciri khas ya, belum unik dan lain sebagainya, maka kalian sekarang membuat logo itu. Ya, kemudian solusi pemecahan masalah dengan menunjukkan ciri khas. Nah, kalian buat ciri khas logo DKV mamanya ya. Maka logo DKV yang punya ciri khas baik visual maupun desain, maka juga biasanya akan menggambarkan kualitas dari siswa-siswa yang sedang belajar di DKV itu atau kualitas gurunya. Minimal logo itu sebagai perwakilan ya, kualitas dari suatu jurusan. Kalau logonya unik, otomatis wah ini kualitas anak-anaknya juga unik nih. Yang desain pasti unik, kreatif, dan smart. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, konsep desain. Nah, jadi ini sudah ada penjelasannya. Konsep desain yang merupakan visualisasi brand. Nah, kalian adalah merupakan visualisasi dari brand atau logo dari desain komunikasi visual dengan keunikan dan keunggulannya. Nah, kalian memasukkan apa? Unsur macam kamera fotografi, unsur karakter guru di DKV, atau unsur mata pelajaran audio video nanti difokuskan lagi dengan baik dengan desain simple. Nah, ini kalau maunya kalian dengan desain simple atau nanti full color ya boleh, atau dengan desain krayon. Jadi maksud saya bukan desain krayon ya, itu nanti untuk kontennya ya, dengan full color atau konsep apa yang ingin kalian
angkat. Ini konsep visual warna dengan konsep desain di atas, warna yang digunakan brand itu ini udah nentuin warna-warnanya itu kemungkinan ini ya. Di konsep itu sudah ditata, konsep visual warna sudah mengkonsep ya. Kayak kalian yang dalam pikiran aku mau bikin logo, sebenarnya di otak itu udah ada, gitu loh. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi. Kemudian ada mind mapping. Mind mapping, mind mappingnya apa? Di sini adalah Nusantara Copy. Kalau kalian desain komunikasi visual ya. Apa sih desain komunikasi visual ya? What ya? Desain komunikasi visual adalah suatu jurusan ya. Kemudian di dalamnya ada mata pelajaran ini salah satunya fotografi. Kemudian kalian apa aja lah. Di situ ada tentang salah satunya adalah macam-macam kamera di fotografi. Who, siapa sasarannya? Who, ya DKV ini kan pasti untuk orang-orang desain komunikasi visual. Nah, ini pangsa pasarnya sampai SMK saja atau diharapkan dia sampai logo ini bisa untuk pasar selain SMK. Kalau mau siapa aja ya SMK aja oke, karena mungkin pengunjung sekolah kita atau kita masih di area SMK. Why? Kenapa logo ini harus dibuat? Kenapa alasannya? Logo-logo sebelumnya itu kenapa? Ya, sebelumnya itu kurang unik, tidak memiliki identitas, mungkin membosankan, mirip dengan yang lainnya, tidak mudah dipahami. Why? Itu ya. Kemudian di sini ada where, di mana. Nah, ini pangsa pasarnya di SMK Negeri 10 saja atau sekolah negeri lainnya ya, atau gimana ya. Tuh, kemudian how, when. Nah, logo ini kalau bisa hanya berlaku sampai kapan? Sampai masa sekarang saja atau kalau bisa lifetime ya, ini harapan ya. Kalau masa sekarang aja berarti kalian main warnanya ya sesuai yang lagi update sekarang. Kalau kalian pingin lifetime biasanya bikin warna-warna tanah atau warna-warna yang aman dan garis-garis yang aman gitu ya. Jadi ini membantu kita mikir gitu biar nggak bingung dipatok. Kemudian how apa aja ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, dasarnya ini apa? Biji yang besar. Ya, keunggulannya apa? Biji yang besar, aroma yang unik, segar, kemudian ringan, kemudian alami. Lah, kalau jurusan kalian itu bagaimana sih gitu loh? Karakter apa yang kalian angkat? Mungkin tempatnya anak yang kreatif. Kemudian tempat anak yang dinamis. Di sini ada kebebasan berpikir. Kemudian di sini ada kegiatan mewarna berarti full color. Kemudian di sini ada mungkin banyak peserta didiknya laki-laki. Lah ini nanti ini sebutkan semua, nanti yang diambil belum tentu semuanya. Ya, jadi ini apa aja yang menunjukkan jadi di mind mapping ini biar kalian bisa ada ancer-ancernya gitu loh ya. Kemudian muncul keyword biji kopi, kebun kopi, motif khas Nusantara. Lah dari mind mapping ini muncul hanya 3 keyword ya, nggak sampai kemana-mana ya, biji kopi, kebun kopi, motif khas Nusantara. Nah, mungkin kalau kalian di kafe keywordnya apa? Tentang kreativitas, terus tentang fotografi, kemudian tentang ide kreatif. Lah itu nanti kita gambarkan di next ya ini. Ini ada mood board ya. Mood board itu gambar-gambar ide yang akan digunakan untuk logo kita. Di sini ada biji kopi ya, ada tanah pegunungan, ada batik. Kemudian ada warna yang sudah kita gambarkan tadi kurang lebihnya. Kemudian mulai sudah dapat huruf ya. Sudah ada gambar-gambarnya. Ini kalian bisa googling ya. Ngambil referensi-referensi, baca-baca, googling ya. Oke, next sketsa. Kemudian sketsa ya. Sketsa ini ada biji kopi ya, targetnya pecinta kopi. Semua usia, lokal dan mancanegara targetnya. Nah, kalian tadi targetnya apa? Hanya sebatas SMK Negeri 10 aja, di luar SMK 10 atau seluruh anak SMK di Indonesia atau
siswa yang jurusan desain atau gimana. Nah, itu nanti mempengaruhi dari desain kalian. Di sini ada kebun kopi, dari ini ya kebun kopi, garis-garis seperti tanah ini dari kebun kopi. Kemudian motif batik Nusantara. Dari beberapa batik ini dicomot beberapa garis-garis ya atau bidang-bidang dari batik-batik ini. Kemudian setelah dikombain ya akhirnya muncul desain seperti ini. Ya, tipografinya apa ya. Kemudian sudah bikin oret-oretan tagline Unique Taste of Coffee. Nah, link motif ini web-web yang sudah kalian googling, yang kalian jadi referensi boleh dicantumkan. Akhirnya kurang lebih logonya menjadi seperti ini. Nusantara Coffee dengan Unique Taste of Coffee sebagai slogannya. Di sini ada 3 style dari logo yang sudah dibuat. Oke, next ya. Oke ya. Ini jadi step-step dari logonya ini digambarkan. Ini ya ada gambar kopi, merupakan, nah ini gambar apa jelaskan, merupakan bentuk biji kopi yang menjadi point of interest logo yang melambangkan biji kopi yang besar. Nah, karena temanya kopi dia diletakkan di sini pusat. Nah, kalau ini apa? Ini gambar dari apa? Dijelaskan. Ya, merupakan adaptasi bentuk dari motif Nusantara, bentuk menjulur ke atas, mempunyai makna bahwa kopi memiliki aroma yang unik. Nah, ini gambar ini penjelasannya. Kemudian gambar ini tuh gambar apa sih? Dari logo ini merupakan adaptasi bentuk dari motif Nusantara dari batik juga. Kan tadi batiknya ada beberapa ya. Jadi dia ngambil motif ini sama motif ini. Sebagai sayap mempunyai makna unggul dan unik dibandingkan kopi yang lain. Jadi dia ngambil sayap ini ya. Diharapkan kopi ini terbang melejit ke atas daripada kopi yang lain. Kemudian gambar ini tuh artinya apa? Merupakan adaptasi bentuk dari kebun kopi di dataran tinggi yang melambangkan rasa yang light dan floral ya. Kenapa garisnya ini ngambil bentuk pertanahan di pegunungan? Karena dia ingin menggambarkan ini ada floral alami dan rasa yang ringan. Digambarkan dengan tanah-tanah di pegunungan ini. Oke ya. Next. Nah, ini kita sudah masuk ke GSM ya, grafik standar manualnya Nusantara Coffee. Ini tempat jual kopinya nggak usah dicantumkan. Kalau kalian mungkin jual kaos atau memang dijual boleh dicantumkan. Ya, ini boleh disusun oleh nama kalian. Oke, di dalam GSM ada visualisasi logo. Ya, ini ada visualisasi logo. Dia menentukan ruang kosong ya. Dalam penggunaannya, logo Nusantara Coffee memerlukan ruang kosong agar logo tidak berkesan sempit dan tidak menghilangkan nilai estetika serta makna logo. Jadi kenapa sih ada GSM, ada brand guideline? Berarti memang para desainer nggak pingin logonya ini dibuat sembarangan. Jadi rule-rule ini penting buat para desainer logo yang memang diinstruksikan dari pemesannya, dari customernya. Umpamanya perusahaan besar, pasti dia punya idealis tersendiri tentang logonya. Jadi punya histori logonya itu. Kayak logo Honda gitu ya. Itu perusahaan besar ya dari dulu, dari keluarga Honda di Jepang. Otomatis dia nggak akan mau logonya itu diremehkan. Apalagi di perusahaan keluarga tentang harga diri keluarga. Mungkin kenapa lo kok sampai berlebihan sih buat bikin GSM, aturan-aturan tentang logo. Buat apa sih? Itu kalau perusahaan kalian perusahaan kecil ya. Jangankan logo, mau desain tentang kemasannya aja sulit, apalagi idealis tentang logo. Ya, kayak Bebek Purnama, ya otomatis nggak ada logonya ya, karena dia masih usaha kecil. Tapi kalau usaha-usaha besar, logo ini sangat perlu. Dan perlu kalian ketahui ya, para pembuat logo ini gajinya juga sangat mahal. Ya. Dia ruang kosongnya ada rule-nya. Ya, ruang kosongnya minimal seperti ini. Oke. Penulisannya bisa vertikal, bisa horizontal. Ukuran minimal. Jadi ukuran minimal di sini ditentukan. Kalau digital ukuran minimalnya 180 pixel.
ya. Di sini hanya 110 piksel ya. Tapi cetaknya boleh minimal 50 piksel, pada ininya 30 piksel. Bu, kenapa kok dibuat gini? Kamu bisa membuat aturan yang berbeda. Terserah kamu para pembuat logo. Tujuannya aturan ini biar logomu itu selalu tampak dan nggak mentang-mentang produknya kecil kemudian logomu makin dikecilkan terus buat apa buat logo kalau nggak bisa memberi identitas produk gara-gara produknya kecil. Jadi kalau produknya kecil dengan aturan minimal cetak 50 piksel, ya kemasannya digedein meskipun isinya kecil-kecil. Kemasannya gedein agar ya logomu itu kalau dicetak minimal 50 piksel. Oke? Lanjut. Larangan penggunaan logo. Jadi dia punya rule kalau logoku diginikan nggak mau, nggak boleh. Logoku diganti warna ini juga nggak boleh. Jangan merubah warna logo. Jangan mengubah proporsi simbol. Nah, Nusantara Coffee tadi kan bolehnya Nusantara Coffee di sebelah bawah sama sebelah kanan. Ini dibuat kanan kiri nggak boleh. Cek rewel sih ya itu memang gitu loh. Jadi memang logo itu seperti GSM ini seperti kitab sucinya logo. Kita buat aturannya dan tidak boleh dilanggar. Dan ini disetujui oleh customer pemesan logonya. Ya, jangan memutar elemen logo ya, kocak ya kalau logo diputar-putar ya. Ini ya kayak bendera kita ya kalau diputar itu namanya pelecehan ya, seperti itu. Kemudian Nusantara jangan mendistorsi elemen logo, dikembangkan ya, ditambah-tambahi. Jadi bentuk yang berbeda dikreatifkan distorsi itu. Jangan mengubah typeface ya, jangan mengubah tampilan ya, jangan diubah ya. Oke, jangan menggunakan elemen lain ya, jangan pakai gambar-gambar tambahan lainnya. Sudah ini saja. Ya, logikanya kalau logo sudah dibuat masih ditambah-tambahi, malah identitas perusahaan kamu akan nggak jelas ya, karena logonya diubah terus. Biasanya setelah berapa tahun mau diubah boleh dengan membuat GSM yang baru lagi. Ini berikutnya warna ya. Nah, warna tadi udah ditentukan ya, warna ini tentukan. Nah, kalian lihat di Photoshop tentang nomor warnanya ya. Kemudian warna utama logo brand yang digunakan di setiap desain merupakan image brand yang memiliki makna dan tujuan brand. Jadi warna ini, warna sekundernya dalam kebutuhan lain logo diperbolehkan memakai warna grayscale atau black and white. Jadi utamanya itu ini, tapi dia mengizinkan ada warna berikutnya hanya sebatas abu-abu dan hitam dan putih saja. Sudah itu sudah ya. Oke. Lanjut backgroundnya, ini ditentukan. Background-background apa sih yang boleh untuk dipakai logo ini berada? Mungkin ini sudah tersedia, mungkin kaos ya. Kaosnya berarti ya warna-warna ini aja. Dia nggak boleh mengizinkan kaos warna lain kalau logo ini ada. Nah, dia udah buat keputusan gitu loh. Atau kemasannya warnanya apa aja ya, warna ini aja, biar nggak mengganggu logo, itu akan jadi pertimbangan. Rule dari logo akan jadi pertimbangan pembuatan kemasan, pembuatan produk apa aja, ya. Oke, kemudian tipografi atau hurufnya. Nah, ini typeface utama. Typeface utama adalah typeface yang harus digunakan di setiap desain Nusantara Coffee. Nama typeface-nya Noto Serif Display. Anak-anak, jadi kalau huruf-huruf di logo biasanya usahakan jangan yang umum ya, jangan yang umum ya, yang sering dipakai kayak Times New Roman, kemudian Arial jangan. Gunakan kalau bisa mungkin kalian download atau huruf-huruf yang unik tidak yang jarang dipakai. Ya, tapi hati-hati kalau kalian terlalu unik malah kadang-kadang nggak terbaca, hati-hati ya. Malah membuat orang sulit memahami logo kalian. Oke, next. Type hierarchy merupakan aturan penggunaan typeface yang akan digunakan setiap desain agar desain konsisten. Jadi ini dua huruf ini yang akan dijadikan type hierarchy konsisten dia.
Jadi kalau ada headline besarnya pakai Noto Serif Display Bold. Kalau sub headline-nya, apa ya ini kalau di poster ya, sub headline-nya disarankan memakai Poppins ya, utamanya headline-nya Noto Serif Display, sub headline-nya Poppins Semi Bold, kemudian yang bawahnya Poppins reguler. Dia udah diatur ya. Oke. Super grafis ya, ini elemen-elemen yang ada di dalam logo. Pendukung desain yang digunakan oleh brand. Elemen grafis dipakai brand Nusantara Coffee adalah bentuk-bentuk logo brand itu sendiri. Jadi ini ornamen-ornamen nanti yang akan dipakai nanti adalah dari sini gitu loh. Tanah ini dimodif jadi seperti ini. Ini jadi seperti ini jadi double seperti ini. Jadi ornamen yang digunakan untuk mock up nanti atau mungkin ornamen dari desain desain tambahan kontennya bisa menggunakan super grafis ini. Logo application atau mockup. Nah, ini coba kalau di kemasan apa seperti ini ya. Kemudian di kaos seperti ini, di kartu nama seperti ini, kita buat mockupnya di mobil seperti ini ya. Seperti itu. Tapi ingat, mockupnya ini nanti kalian juga harus buat mockup malah yang makanya yang bikin mock ya di mockup di mock, bikin kaos ya di mockup di kaos. Nah, ingat langkahnya tadi awal dulu itu bikin konsep dulu. Jangan langsung mockup. Jopok-jopok nyomot-nyomot desain, kemudian ditempelin di kaos jadi mockup, dikonsultasikan tidak seperti itu. Kalian bikin konsep terlebih dahulu biar mateng. Ya, nanti kalau kalian langsung bikin mock up kaosnya, ya jadinya berabe. Konsepmu apa? Ini logonya artinya apa? Ini kenapa kok milih ini? Apa latar belakangnya? Itu. Pangsa pasarmu siapa? Di mind mappingmu itu seperti apa? Itu nanti akan ditanyakan. Kalau kamu anggar comot-comot-comot ngambil dari Google ya, sebenarnya kalau jurusan desain dan multimedia kalau nyomot itu kayaknya nggak etis ya. Kita harus belajar tentang copyright ya, menghargai hak cipta orang lain. Ya mending kalian modif gitu loh. Apalagi ini logo ya. Ini desain logo, harusnya kalian modif. Kemudian ini ya, sudah, ini sampai di copyright, ini LKS, Desain Teknologi tahun 2022. Ini nggak usah ya. Nusantara Coffee, oke, logonya udah jadi ya, namanya udah jadi, kemudian slogannya Unique Taste of Coffee, oke, bisa kasih kalian foto atau identitas kalian, oke ya. Kemudian label dan packaging design. Ini labelnya ya, jadi dia karena kopi, ya kalau kalian kaos ya, kalau kaos kemasannya kalian mau apa ya, kalau kopi kan gelas lah, gelasnya dikasih label. Ya, latar belakang grand packaging menjadi fokus dalam industri kemasan dengan menerapkan prinsip fungsi distribusi informasi, promosi, dan proteksi ya, hati-hati ya. Jadi kemasan ini fungsinya harus sesuai kemasan. Jangan terlalu rumit akhirnya malah produknya nggak kelihatan. Kemasan ya kemasan. Nah, desainnya harus berkesinambungan dari logo, dari konten desainnya, sampai ke kemasannya itu juga harus berkesinambungan. Isinya ya seperti GSM tadi di atas, warna-warna yang dipakai adalah warna yang sudah kalian cantumkan di GSM. Huruf-hurufnya juga demikian. Oke. Konsep memakai kertas matte ya untuk memberi kesan ramah lingkungan, menggunakan prinsip kemasan untuk dasar pembuatan kemasan, memakai warna tipografi super grafis yang sesuai dengan brand lah. Ini ya konsepnya itu sama, cuman dia memakai kertas ini alasannya apa? Karena tadi logonya kan tadi tentang alam ya. Nah, dia ternyata memilih kertas, dia juga dipikir karena dia tadi tema pegunungan ya, garis-garis ya. Dia kertasnya pilih matte ini agar memberi kesan ramah lingkungan. Nah, ini ya sketsa labelnya. Nah, ini kan label sketsa dari gelas ya. Kemudian logo Nusantara Coffee, tulisan varian rasa atau hot java boba, logo halal, informasi kopi. Jadi nanti di kemasanmu itu ada apa aja sih? Ini kan karena makanan ya ada halal ya. Kalau kaos kan nggak perlu halal. Informasi tentang kopi. Nah, kalau kalian informasi tentang kaos, mungkin bahannya dari cotton combat, ya, atau kaos ini dari sutra atau lain sebagainya itu beri informasi tentang
semua yang ada di produkmu, di label yang kalian buat. Kemudian barcode ya, tempat pesan. Nah, ini penting ya, tempat pemesanan. Kadang-kadang kalian itu bikin kemasan, tapi membuat orang lain tuh nggak bisa order lagi. Oh, enak makanannya, oh bagus kaosnya, mau pesan di mana? Nah, mati kutu. Kalian tidak memberikan tempat memesannya. Kemudian kalau ini makanan BB POM ya, kemudian diproduksi oleh lah ini ya. Oke. Next, ya jadi seperti ini. Ornamen-ornamennya dari mana ya? Dari logo. Ya, dari super grafisnya tadi. Warna-warnanya dari GSM tadi, warna-warna yang sudah ditentukan. Gitu loh, jangan ngarang-ngarang yang lain gitu loh. Jadi kalau kaos bikin packagingnya tote bag ya sama desainnya. Buat desainnya, gambaran tote bagmu awal jaring-jaringnya. Ya kayak gini jaring-jaringnya tote bag kurang lebih gitu. Bikin sketsanya juga seperti bentar ya. Ya seperti ini. Pertama oret-oretan, sketsa, kok oret-oretan ya. Kemudian kalian korelkan ya. Isinya sudah tahu, tinggal desain aja. Kalian sudah konsep ketika dia menjadi sketsa. Kemudian di mock up. Oke, next. Itu tadi kemasan gelasnya. Ini kemasan bagaimana gelas kopi ini bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi ibaratnya kresek tapi dia bentuk dalam kertas ya. Mungkin karena dia ramah lingkungan. Jadi dia nggak menggunakan plastik, tapi mendesain kemasan untuk gelas kopinya. Kemasan take away, informasi dan elemen tulisan take away, ada tulisan take away-nya. Jadi ini untuk diminum di rumah, nggak di lokasi. Logo Nusantara Coffee, daftar menu kopi. Jadi kopi Nusantara itu mungkin ada rasa macam-macam. Ada logo halal, informasi kopi Nusantara, sosial medianya apa. Jadi kalau pesan tahu, kalau pengen googling tentang to know about this product, dia juga bisa lihat di sosmednya. Barcode menuju aplikasi BP POM diproduksi oleh sama alamat ya. Kemudian thumbnail kemasan ini ya, tampilan dari kemasan tersebut ya. Oke, kemudian ada konsep desain. Desain kemasan take away hanya satu jenis untuk mengurangi biaya produksi serta menampilkan satu ciri khas. Untuk pembeda varian rasa yang ada di dalamnya dijadikan satu kolom khusus di samping kemasan. Ya ini jaring-jaringnya, desain dari depan belakang ya, kayak sketsa gitu ya. Tuh, kemudian ini barcode. Nah, ini kan nggak ngerti ya. Nanti setelah minimal kalian yang paham sendiri tentang sketsa kalian. Berarti ini pure kalian desain sendiri kalau ada sketsanya seperti ini. Nggak perlu pintar gambar ya, tapi bisa membuat orang paham. Minimal dirimu paham sebelum dikorelkan. Oke, bentar ya. Nah, ini akhirnya jadi jaring-jaringnya seperti ini. Jadi untuk 2 gelas kopi. Oh, ini super grafisnya ya, ornamen-ornamen dalam logo. Warna-warnanya ya, semua yang dipakai kemasannya pun sama. Warna-warna yang sudah ditentukan di GSM. Huruf-hurufnya pun juga sedemikian, huruf atau tipografinya. Oke ya. Oke, kurikulum vitae ya, contoh kalian seperti ini ya. Seperti ini aja. Lanjut. Bentar. Lembar kehadiran pembimbing. Nah, ini kalau bisa minimal 5. Ya. Oke, lanjut. Lampiran. Nah, lampiran apa aja yang dilampirkan? Nah, mungkin sebelumnya desainnya seperti ini, kemudian berubah-ubah, akhirnya desainnya jadi seperti ini yang sudah ditampilkan tadi. Ya, nggak apa-apa kalian cantumkan semua. Jadi proses kalian dari awalnya bikin lampu, kemudian berubah jadi apa, garisnya awalnya menceng, kemudian dirapikan seperti apa, itu akan menjadi proses kalian yang enak dilihat ya, karena kalian berarti membuatnya sendiri, tidak jiplak ada sketsanya. Ini foto-foto ketika bimbingan, foto hasil karya kalian ya. Jadi ini logonya, ini konten dari produkmu. Jadi jangan logo toknya satu, enggak, di sini ada kontennya. Kontennya kamu kalau ini tentang prinsip desain. Logonya juga sesuai dengan konten yang kamu buat. Warna-warnanya juga demikian ini. Jadi semuanya harus
lampirkan. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga ada pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan, nanti kita akan ketemu lagi di session berikutnya. Semoga paham ya, karena kalau kalian nggak paham-paham dan nggak ngerjakan portofolio, kapan selesainya? Kerjakan portofolionya, konsepnya jadi, kalian sambil ngerjakan sambil pesan-pesan. Kalau konsep jadi, kalian bisa segera pesan gitu loh. Kalau konsepnya nggak jadi, portofolio juga nggak digarap, lah kapan jadinya? Dengar-dengar pertengahan dari bulan Januari harus segera selesai ya. Itu aja saya akhiri. Mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.